Perkenalkan, nama saya Naila Saidanidia Setiana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma time series long short term memory atau yang disingkat LSTM. LSTM itu masuk pada metode data mining, forecasting, dan supervised learning. Latar belakang algoritma long short term memories atau LSTM yaitu jenis jaringan saraf tiruan berbasis Recurrent Neural Network atau RNN yang dirancang untuk menangani data berurutan dan masalah long-term dependensial. RNN tradisional memiliki kelemahan dalam menangani urutan data yang panjang karena mengalami masalah vanishing gradient, yaitu ketika nilai gradient dalam proses backpropagation menjadi sangat kecil sehingga model sulit belajar dari data sebelumnya. LSTM sendiri diperkenalkan oleh Reiter dan Duber pada tahun 1997 sebagai solusi untuk masalah ini dengan memperkenalkan memori sel yang dapat menyimpan informasi dalam jangka waktu panjang dan mekanisme gating system untuk mengontrol aliran informasi. Cara kerja algoritma LSTM yaitu LSTM memiliki struktur dasar yang terdiri dari sel memori atau memori sel dan 3 jenis gates atau gerbang kontrol. Yang pertama yaitu forget gate atau gerbang lupa, penentuan informasi yang mana harus dibuang dan yang mana harus dipertahankan dalam sebuah sel memori. Yang kedua yaitu ada input gate atau gerbang input, yaitu menentukan informasi baru yang akan ditambahkan ke memori sel. Yang ketiga ada output gate atau gerbang output, yaitu menghasilkan output berdasarkan memori sel saat ini. Keunggulan algoritma LSTM yang pertama yaitu bisa mengatasi vanishing gradient problem dengan memori jangka panjang. Yang kedua ada efektif dalam memproses data deret waktu atau time series. Yang ketiga memiliki fleksibilitas tinggi untuk berbagai aplikasi seperti prediksi keuangan, pemrosesan bahasa alami atau NLP, dan analisis sinyal. Di sini ada sebuah studi kasus dengan prediksi harga emas menggunakan algoritma LSTM atau long short term memory. Harga emas merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi, nilai tukar mata uang, kebijakan moneter, serta kondisi geopolitik. Karena sifatnya yang fluktuatif dan kompleks, metode konvensional seringkali kurang efektif dalam memprediksi harga emas. Oleh karena itu, pendekatan berbasis deep learning, khususnya long short term memory atau LSTM, menjadi solusi yang menjanjikan untuk menangani prediksi harga emas dalam time series. LSTM adalah jenis Recurrent Neural Network atau RNN yang dirancang untuk menangani data deret waktu atau time series dengan mempertahankan informasi jarak panjang, mengatasi masalah vanishing gradients yang sering terjadi pada RNN biasa. Model ini mampu memahami pola kompleks dalam data historis harga emas dan membuat prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional seperti ARIMA atau SVM. Metodologi penelitiannya yaitu penelitian ini mengikuti tahapan berikut dalam membangun model prediksi harga emas menggunakan LSTM. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber seperti Yahoo Finance, Bank Dunia, laporan pasar komoditas. Data yang dikumpulkan mencakup harga emas harian atau bulanan dalam satuan USD per troy yuan selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua ada processing data. Data mentah perlu diproses sebelum digunakan dalam model LSTM. Tahapan pre-processing meliputi yang pertama ada handling missing values, menghilangkan atau mengisi nilai yang hilang dengan interpolasi. Yang kedua ada normalisasi data, yaitu menggunakan min atau max, minimal atau maksimal,
scaling agar nilai berada dalam rentang 0,1 untuk mempercepat konvergensi model. Yang ketiga yaitu pembagian data. Data dibagi menjadi data latih 80% dan data uji 20%. Arsitektur model LSTM. Arsitektur model LSTM yang digunakan memiliki beberapa lapisan. Input layer menerima data historis harga emas dalam bentuk windowing time series. Yang kedua, LSTM layer, lapisan utama yang menangkap pola jangka panjang dalam data. Yang ketiga, dropout layer, mencegah overfitting dengan membuang beberapa neuron secara acak saat pelatihan. Selanjutnya ada dense layer, menghasilkan output prediksi harga emas. Dan yang terakhir ada activation function, yaitu linear activation digunakan pada output karena data bersifat kontinu. Contoh kasusnya yaitu misalkan kita ingin memprediksi harga emas untuk 7 hari ke depan berdasarkan data harga emas harian selama 5 tahun terakhir. Kita harus mencari yang pertama yaitu data historisnya, inputnya harga emas dari 60 hari terakhir, misalnya dari 1 Januari hingga 1 Maret. Lalu outputnya harga emas di hari ke-61. Jadi setelah 60 hari lalu kita cari yang hari ke-61. Yang kedua ada prediksi. Model dilatih dengan data historis untuk mengenali pola harga. Setelah dilatih, model digunakan untuk memprediksi harga emas pada hari ke-61 berdasarkan 60 hari sebelumnya. Yang ketiga ada hasil evaluasi. Model LSTM dibandingkan dengan model ARIMA atau Random Forest. LSTM menunjukkan RMCE lebih rendah, yang berarti prediksinya lebih akurat. Hasil dari eksperimen yang dilakukan tersebut yaitu model LSTM mampu menangkap pola tren dan volatilitas harga emas lebih baik dibandingkan dengan model tradisional. Yang kedua, kesalahan prediksi lebih kecil dibandingkan metode regresi linear atau ARIMA. Namun, model LSTM juga memiliki keterbatasan seperti membutuhkan dataset besar agar dapat belajar secara efektif, sulit menjelaskan keputusan model karena sifatnya yang bersifat kompleks atau black box. Kesimpulannya yaitu yang pertama, LSTM dapat digunakan untuk memprediksi harga emas dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional. Preprocessing data yang baik atau normalisasi dan time windowing sangat berpengaruh terhadap performa model. Yang ketiga yaitu penggunaan fitur tambahan seperti indeks saham atau suku bunga dapat meningkatkan akurasi prediksi. Penjelasan sedikit tentang algoritma time series long short term memory atau LSTM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.